Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Nuryayaningrum dari kelas 1C akan membahas tentang materi kuliah Biologi Sel Molekuler tentang translasi. Setelah menyelesaikan tahap transkripsi, mRNA yang berada di nukleus akan berpindah ke sitoplasma yang merupakan tempat ditemukannya ribosom. Hal ini dilakukan untuk melanjutkan tahap translasi. Translasi adalah sintesis protein. Translasi menerjemahkan mRNA menjadi asam amino atau protein. Translasi dimulai pada start codon AUG dan diakhiri codon stop UAG, UAA, dan UGA. Untuk menerjemahkan kodon menjadi asam amino bisa menggunakan tabel ini. Pada tabel di sebelah kiri itu ada posisi pertama, yang atas posisi kedua, yang samping posisi ketiga. Translasi memiliki 3 tahapan, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Pada inisiasi diawali dengan menempelnya ribosom subunit kecil pada mRNA. Pada ribosom terdapat 3 ruang, yaitu E, P, dan A. Ribosom subunit kecil akan menempel pada mRNA P tepat pada kodon start AUG. Dari mRNA kemudian tRNA yang memiliki antikodon UAC yang akan berpasangan dengan kodon AUG pada mRNA. tRNA ini membawa serta asam amino metionin yang merupakan asam amino pertama translasi. Ribosom subunit besar menempel pada mRNA sehingga terbentuk kompleks inisiasi yang lengkap. Dan yang kedua adalah elongasi, merupakan proses penambahan asam amino baru terhadap rantai asam amino yang telah terbentuk sebelumnya. Ini diawali dengan datangnya tRNA yang memiliki antikodon yang bersesuaian dengan kodon dalam ruang A ribosom. tRNA tersebut juga datang dengan membawa asam amino tertentu yang sesuai dengan kodon pada mRNA. tRNA akan masuk ruang A, kemudian asam amino yang telah terbentuk sebelumnya di ruang P akan disambungkan atau diikatkan dengan asam amino pada tRNA yang baru datang di ruang A. Hal ini menyebabkan tRNA dalam ruang P kehilangan asam amino, sedangkan ruang A asam aminonya semakin panjang. Setelah itu, ribosom akan bergeser menuju kodon berikutnya sehingga tRNA yang tadinya berada dalam ruang P berpindah menuju ruang E dan tRNA dalam ruang A berpindah menuju ruang P. tRNA yang telah kehilangan asam amino dan sekarang berada di ruang E akan dikeluarkan dari kompleks ribosom, dan ruang A yang telah kosong memungkinkan datangnya tRNA baru yang bersesuaian dengan kodon dalam ruang tersebut. Proses ini akan terus berulang sepanjang rantai mRNA hingga semua kodon diterjemahkan menjadi urutan asam amino. Tahap terakhir adalah terminasi. Terminasi adalah akhir dari translasi terjadi saat ruang A sampai pada kodon stop atau kodon akhir. Kodon ini tidak akan memanggil tRNA tertentu, tetapi akan mengaktifkan faktor pelepas yang menyebabkan ditambahkannya molekul air pada rantai asam amino yang telah terbentuk. Penambahan molekul air menyebabkan rantai asam amino lepas dari ribosom dan siap dimodifikasi sehingga menjadi protein yang berfungsi. Setelah itu kompleks, ribosom dan mRNA akan terpisah dan translasi berakhir. Ribosom subunit kecil, subunit besar, dan mRNA akan berpisah sebagai akhir dari proses translasi.
mRNA tersebut dapat mengalami translasi berulang kali oleh banyak ribosom yang berbeda. Pembahasan dari saya, bila ada kurangnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.